Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di balik ungkit-ungkit masalah makan bergizi gratis oleh Hasim Joyo Hadikusumo, adiknya Pak Prabowo, Hasim aja lah kita sebut, nanti takut di belakangnya nggak benar kita sebutkan kan. Di balik diungkitnya masalah MBG kemarin itu, di mana dulu pernah kami laksanakan bersama Anies Baswedan di Jakarta, di DKI dengan nama lain. Kan itu yang dikatakan oleh Hasim. Kenapa diungkit oleh Hasim sekarang ini? Mungkin ini praduga saya ini ya, praduganya. Dia mengingat nostalgia indah bersama Anies Baswedan mengelola kebijakan publik yang sangat sukses bersama Anies Baswedan. Ya jelas saja kawan-kawan. Kalau sesuatu pekerjaan, kalau orang yang tepat yang melaksanakan, tentu saja pekerjaan itu mudah. Sama juga seseorang atlet. Atlet itu petinju kelas ringan. Tapi disuruh turun dia kelas berat, matilah dia. Atau seorang lifter yang angkat besi. Kekuatan dia cuma 100 kilo untuk mengangkatnya. Disuruh mengangkat 1000 kilo. Tentu tidak cocok. Jadi the right man in the right place, katanya yang orang-orang yang dari sana itu kan, tempatkanlah orang-orang itu pada tempat yang cocok. Ini berkaitan juga sekarang ini. Kan Prabowo sebagai abang dari Hasim yang dibantu oleh Hasim sebagai presiden, kan sekarang menghemat anggaran. Penghematan besar-besaran. Itu akibatnya kalau dihemat anggaran untuk pegawai negeri atau untuk kegiatan negara, sementara sebenarnya pemicu ekonomi negara itu dari situ. Artinya begini kawan-kawan, kalau anggaran belanja negara itu tidak dibesarkan, belanja publik namanya, belanja dari pembangunan ini tidak banyak, masyarakat juga susah karena itu ada efek dominonya. Jadi pemerintah membelanjakan uangnya ke masyarakat, membayar kontraktor, beli bahan-bahan, membayar gaji pegawai negeri, kemudian pegawai negeri itu belanja ke masyarakat, ekonomi itu hidup. Efek dominonya begitu juga, masyarakat yang jualan, yang berdagang, ataupun mengambil jasa kontraktor akan hidup ekonominya. Mereka juga belanja lagi, belanja ke tempat-tempat lain, sehingga bergulir dia. Bergulir dia seperti itu. Akhirnya apa yang terjadi? Ekonomi bangkit. Tapi kalau sudah diketatkan anggarannya, memang dalam hal ini kita kesulitan namanya keuangan. Tapi dari segi ekonomi itu bakal membuat ekonomi tambah terjepit namanya. Tambah susah. Nah, kawan-kawan sebagai rakyat biasa seperti saya akan merasa, kok makin lama kok makin sempit kehidupan saya ya? Kenapa kok sulit kali? Tidak ada pekerjaan, tukang-tukang karena kontraktor dari pemerintah, proyek-proyek tidak jalan. Akhirnya nganggur. Tukang nganggur tidak bisa menyekolahkan anak, tidak bisa membayar SPP, tidak bisa beli baju, berhenti anak sekolah. Banyak sekolah-sekolah yang tutup. Guru-guru pun banyak yang dipecat karena sekolahnya tidak ada murid lagi. Begitu kira-kira semuanya. Nah, dalam hal ini begitu persoalan itu secara tidak sadar Hasim mengingat seseorang yang mampu melaksanakan teori-teori ekonomi, kemudian mengambil keputusan yang pro rakyat karena menteri-menteri Prabowo ini terkesan sekarang hanya keinginannya untuk yang bagian yang bukan pro rakyat. Kan itu yang nampak. Kita bisa melihat Bahlil, kemudian Sri Mulyani menaikkan PPN. Artinya dia ingin mencukupkan belanja Sri Mulyani ini, tapi caranya itu menghajar rakyat. Begitu juga adanya keinginan untuk tax amnesty. Di sini paradigmanya yang menurut saya Hasim berpikir mengingat Anies Baswedan kembali. Karena begini, Anies Baswedan tak pernah kompromi dengan yang namanya kriminalisasi, yang namanya kejahatan, yang menganiaya rakyat, dia tidak pernah kompromi. Masalah reklamasi pantai, dah bisa cerita, cabut. Alexis tempat maksiat, walaupun ada kegiatan ekonomi, tapi ekonomi lendir di situ, narkoba di situ, tutup, tak peduli dia. Kemudian apa lagi? Diusir oleh Ahok, kampung akuarium. Oh, kau usir rakyat kecil di situ ya? Terpilih aku jadi gubernur, ku tempatkan kembali, ditempatkannya kembali. Pro rakyat.
Hasim ini nampaknya pro rakyat juga, maka teringat dia. Kemudian ada makan bergizi gratis yang diberikan oleh Anies Baswedan untuk murid-murid untuk mencegah stunting juga di Jakarta. Sudah dilaksanakannya. Tapi berbeda dengan cara Prabowo sekarang. Anies Baswedan menggalang ibu-ibu di RT-RT itu untuk memasak. Untuk anak-anak mereka. Orang-orang tua murid yang disuruhnya masak. Ini dana, dikasihnya dana kepada mereka. Kasihnya dana. Itu pernah diterangkan Anies Baswedan pelaksanaannya, prakteknya di Jakarta pada waktu itu. Dia berikan kepada orang tua murid yang akan diberi makan itu. Ini lucu ini kadang-kadang. Tapi ternyata anggarannya sedikit, orang tuanya nambah-nambah. Karena anaknya tak mau dia makan tak enak kan. Tidak ada kejadian-kejadian kemarin yang katanya makanan tak enak, ininya tak enak segala macam sampai Deddy Kombuzer dibully, membuli anak-anak tersebut. Tidak ada waktu itu, waktu Anies Baswedan menjadi gubernur, tidak ada. Karena triknya begini kawan-kawan. Dia berikan dana itu ke misalnya SD 10. Orang tuanya dibuat kelompok masak-masak. Dimasakkan oleh orang tuanya ini. Untuk anak-anaknya. Memang kadang-kadang tak terpikirkan oleh orang yang IQ-nya kurang-kurang. Kalau dianggarkan 10.000 kata Prabowo sekarang, Anies Baswedan mungkin 5.000. Pancingan aja kepada orang tua-tua itu. Orang tuanya. Karena orang tuanya banyak yang kaya-kaya juga kan. Nggak semuanya miskin. Jadi ada substitutif di situ. Diberikan yang kaya. Oh, kalau ini makanannya tak enak. Oh, anggaran kita kurang nih, Bu. Gimana katanya miskin-miskin? Oh, saya tambah aja gampang untuk anak kita juga kan. Nah, nggak ada yang komplain makanannya enak-enak. Mantap. Teringat itu oleh Hasim Joyo Hadikusumo. Makanya Hasim Joyo Kusumo ini, saya rasa dia ini sudah mengatakan, ini dugaan. Dia ingin secara di bawah sadar, dia ingin Anies Baswedan mengurus masalah makan bergizi gratis. Bahkan lebih dari itu, Anies Baswedan ini kan tamatan UGM-nya ekonomi. Kemudian sampai S3 politik segala macamnya. Dan ini memang cocok sama dia untuk mengurus. Kalau di kehidupan kita ini faktor ekonomi itu paling penting sekarang di Indonesia ini kayaknya. Kenapa begitu? Sri Mulyani mau naikkan PPN. Padahal kawan-kawan, kalau Anies Baswedan lah, bayangkan kalau Anies Baswedan menjadi Menkeu sekarang. Misalnya, kita teruskan ke atas lagi kan. Misalnya, Hasim ini menginginkan Anies Baswedan menjadi Menkeu. Kita bayangkan Anies Baswedan menjadi Menkeu dulu. Menteri Keuangan. Apa yang dilakukannya sekarang? Bukan seperti Sri Mulyani, tax amnesty diberikan. Tax amnesty itu apa? Tax amnesty itu adalah pengampunan pajak. Diampunkan. Orang sudah maling pajak, mengemplang pajak, perampok, garong, duit negara. Artinya dia tidak mau store pajak sekarang yang diwajibkan oleh negara karena perusahaannya sudah mendapatkan untung di Indonesia. Kemudian dia garong, dia larikan. Tapi dikasih ampunan. Kan lucu. Aneh, Anies Baswedan tidak mau, cabut izin reklamasi, cabut Alexis, cabut. Untungnya apa sama kita tax amnesty katanya menambah investasi, tidak ada cerita itu. Itu orang-orang seperti itu ditangkap. Kalau Anies Baswedan menjadi Menteri Keuangan, dia akan share nama-namanya kepolisian, tangkap ini semua. Prabowo, tangkap ini semua. Tak beres, tutup perusahaannya di Indonesia ini. Ini tidak diberi tax amnesty, diampuni, perusahaannya tambah jaya. Masyarakat tetap dikemplangnya pajak itu. Jadi sekarang tax amnesty itu misalnya begini. Ada perusahaan di Indonesia. Dia perusahaan ini seharusnya dia bayar pajak tapi tak dibayarnya pajak. Tapi habis itu oleh Sri Mulyani, ini perusahaan masih jalan nih, masih jaya. Dikasih lagi ampunan pajak. Tidak. Satu-satunya jalan kalau orang yang seperti ini, kalau Anies Baswedan menjadi Menteri Keuangan, dia akan sita perusahaan itu. Sawit kah? Banyak itu. Kan Hasim sendiri mengatakan 300 triliun akan dimasukkan karena ada yang pajak-pajak dari sawit. Kan gitu katanya. Begitu seharusnya. Begitu yang normalnya. Ambil perusahaan sawit-sawit itu yang mengemplang pajak itu. Itu yang dilaksanakan Anies Baswedan. Izin reklamasi ditutupnya, pulau-pulaunya diambil oleh Pemda. Kan itu. Makanya lagi-lagi Hasim menginginkan seperti itu. Seperti itu. Begitu caranya. Dan masalah pengetatan anggaran itu nggak perlu sebenarnya. Kalau Anies Baswedan, bayangkan lagi kalau Anies Baswedan menjadi Menteri Keuangan,
Tak perlu diketatkan Pak Prabowo, kata. Loh, kenapa? Ini kita kurang cukup nih. Apakah berhutang ke luar negeri? Oh, tidak begitu. Begini Pak Prabowo, itu instansi pajak itu apa bisa kita percaya sepenuh hati? Sedangkan yang mengumpulkan uang untuk zakat, infak, majelis di masjid-masjid, di gereja-gereja, yang betul-betul orangnya orang alim-alim, orang-orang yang soleh-soleh, tak bisa dipercaya Pak Prabowo. Ini masalah uang. 1.000 perak orang dipercayakan uang bisa-bisa hilang. Tak bisa. Kita harus periksa. Loh, kok begitu kata Munis? Kata Pak Prabowo. Gini Pak, sejak dunia terkembang, sejak Indonesia ini merdeka, sampai sekarang instansi pajak itu tak bisa diperiksa-periksa Pak. BPK pun tak pernah bisa memeriksanya. Karena Menteri Keuangan yang sekarang ini, yang kemarin, kalau dia Menteri Keuangan maksud saya, yang Menteri Keuangan yang kemarin itu tak boleh memeriksa pajak. Kita harus pertanyakan, kenapa tidak boleh diperiksa instansi pajak itu Pak? Katanya 2.000 triliun dia terus menerus pajak itu masuk. Jangan-jangan udah 10.000 triliun, 3-5 kali lipat dari anggaran belanja kita Pak. Oh begitu, jangan diketatkan dulu Pak, kasihan pegawai negeri. Nanti efek ekonominya begini-begini diterangkan Anies Baswedan, mengerti Pak Prabowo itu. Bahaya, rakyat bisa-bisa terjepit ekonominya Pak. Kalau diketatkan anggaran efisiensi segala macam, tidak, jangan begitu Pak. Boleh aja kalau keperluan jalan ke luar negeri, pegawai itu dinaikkan gajinya, tunjangannya ditambah biar mereka semangat. Ini kita cari jalannya Pak. Instansi pajak ini harus kita periksa habis-habisan ini. Kita periksa habis-habisan Pak. Jangan sempat mereka mengatakan 2.000 padahal 4.000 atau 5.000 atau 10.000 sebenarnya masuk. Kan 2.000 triliun. Jadi anggaran belanja negara ini kawan-kawan yang paling besar dari pajak itu. Dari pajak. Sedikit dari yang lain, tambah lagi hutang. Karena nggak cukup, tambah hutang. Jadi 2.500 triliun kata pajak cuma bisa dimasukkan dia. Padahal banyak kasus di pajak itu. Dan Anies Baswedan sebagai orang ekonom tahu ini. Pajak perusahaan di samping teks amnesti itu, perusahaan ini sudah ngemplang pajak. Kemudian kan dikasih teks amnesti. Kemudian banyak kasus-kasus juga. Seharusnya sebuah perusahaan misalnya bayar 100 miliar untuk pajaknya. Cukup dia store 2 miliar aja. 10 miliar dia kasih oknum-oknum pajak. Berapa negara dirugikan? Coba, aturan masuk 100 miliar, cuma masuk 2 miliar. 2% cuma. 2% dari sekarang itu berapa? Berapa itu? Batuk saya sedikit. Saking saya semangatnya. Itu kalau Anies Baswedan, kita periksa dulu pajak ini Pak. Betul nggak segitu dia? Karena negara kita ini kaya, negara kita ini hebat, negara kita ini banyak produksinya. Kok tidak boleh diperiksa oleh Sri Mulyani? Harus kita pertanyakan. Sri Mulyani pun harus diperiksa. Oh jangan kata Pak Prabowo. Lah kalau dia tidak bersalah apa-apa, ngapain takut diperiksa? Pak, halo Pak Prabowo. Iya betul juga kau Nes ya. Kita periksa instansi pajak itu. Begitu diperiksa, terbuka mata Pak Prabowo. Sehingga dia tak mau memotong-motong lagi. Oleh perjalanan dinas kalau perlu, hajar. Katanya kan, biar dinikmati juga oleh pegawai-pegawai negeri ini. Aparatur negara ini kan kasihan. Alutsista kita ini di militer ini kok begitu-begitu aja. Pesawatnya orang sudah nggak bunyi lagi. Pesawat kita ini memekakkan telinga juga baru kan. Ditambah anggaran mereka harus ditambah, pendidikan harus ditambah, disekolahkan orang ke luar negeri sampai ke Antartika, sampai ke Antartika itu koruptor tuh, sampai ke Alaska misalnya, disekolahkan dengan biaya negara, kemudian bisa listrik digratiskan, kemudian katanya sekolah-sekolah semuanya digratiskan, sampai perguruan tinggi, sampai S3. Karena pajak ini kita ini besar nih Pak, dan tidak boleh teks amnesti. Kalau sempat perusahaan-perusahaan itu sekian tahun dia ternyata mengemplang pajak, kita sita perusahaan untuk negara. Selesai Pak, masa negara nggak bisa ngurus itu. Kemudian BUMN yang merugi, kita tutup aja Pak. Mana BUMN yang penting, yang memang pengurusannya bagus, kita lanjutkan. Oknum-oknum di BUMN, sikat Pak. Karena banyak terjadi BUMN itu bancakan namanya. Oleh DPR segala macam. Untuk storan-storan segala macam. Kalau Anies Baswedan diperintahkan mengurus itu oleh Prabowo, nggak ada cerita. Kan pernah dulu, waktu izin reklamasi mau dicabut oleh Anies Baswedan, mereka karena Anies Baswedan ini diusung oleh Gerindra, akhirnya Prabowo didekati oleh siapa ini, oligarki pengembang Pantai Indah Kapuk pada waktu itu.
Ya, karena Anies Baswedan ini menghormati Prabowo sebagai orang yang mengusung dia di Jakarta, dia datangi di situ. Kabar-kabarnya hampir triliunan juga janjinya kepada Anies Baswedan kalau mengizinkan. Tapi Anies Baswedan kan katanya, ya saya dengarkan saja, kan itu katanya. Dan ini sudah tahu Pak Prabowo, kualitas Anies Baswedan itu begitu, seperti itu kira-kira. Makanya Hasim sebenarnya berkeinginan kalau Anies Baswedan tidak terlalu pusing abang saya ini. Katanya disuruh mengurus ekonomi, masalah pagar laut dan segala macamnya itu berkaitan betul dengan pada waktu dia memerintah di Jakarta. Jangankan itu, masalah makan bergizi gratis itu ternyata publik dikejutkan. Sukses bersama Anies Baswedan. Tapi entahlah, saya berharap Anies Baswedan ditunjuk oleh Prabowo menghabiskan yang sisa-sisa dari rezim-rezim yang tak becus di zaman lalu. Tapi yang tak becus saja, yang becus tetap dilanjutkan. Terima kasih ya.